الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Jumat ini umat Islam paling berbahagia karena masih diberikan umur oleh Allah. Karena Rasulullah berjanji bahwa setiap hari Jumat tidak ada doa yang tidak diijabah. Setiap hari Jumat kalau ada hamba Allah yang memohon ampun, tidak ada yang tidak diampuni. Oleh karenanya pergunakanlah sebaik mungkin hari Jumat ini untuk memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, izinkan saya sekitar 15 menit ke depan mengajak semua kita berjamaah merenungi sesuatu yang setiap hari kita jalani, sesuatu yang tiap hari kita alami, sesuatu yang setiap hari kita nikmati, kita rasakan, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin rahimakumullah, satu ketika khatib pernah berjalan dengan salah seorang pria kira-kira usianya 60 tahun. Perjalanan dengan mengendarai kereta, kebetulan khatib satu kursi dengan beliau. Namanya satu kursi, pasti ngobrol lah. Apalagi saya sebagai orang yang lebih muda menegur lebih dulu, "Bapak dari mana?" Jawaban dia, "Habis periksa jantung di rumah sakit di Jakarta." Hadirin rahimakumullah, sejak dibuka pembicaraan itu sampai ke satu daerah di Jawa Tengah sana, afwan, mohon maaf, khatib menilai pembicaraannya tidak lepas dari mengeluh dan mengeluh saja. Si bapak ini mengeluh, masalahnya bertumpuk. Masalah apa, Pak? Kekayaan kan? Tidak. Soal kekayaan, alhamdulillah saya ada. Anak, alhamdulillah sehat-sehat. Tapi saya ini sudah hampir 5 tahun menderita penyakit jantung. Diagnosa dokter mengatakan saya kena penyakit jantung, dan ini sudah saya rasakan hampir 5 tahun. Saya tanya lagi kepada beliau, "Bapak, usia berapa tahun Bapak sekarang?" Mohon maaf. Beliau menjawab, "Usia saya 60 tahun tepat 3 hari yang lalu." Artinya Bapak selama 55 tahun dalam keadaan sehat. Iya.
Sakitnya baru 5 tahun. Iya, Bapak. Kenapa Bapak fokus pada yang 5 tahun itu? Kenapa Bapak fokus pada 5 tahun yang sakit itu? Kenapa Bapak tidak fokus pada 55 tahun yang Bapak lalui dalam keadaan sehat walafiat? Hadirin rahimakumullah. Bapak di samping saya menangis, saudara. Bapak di samping saya memeluk saya. Bapak di samping saya terasa air matanya hangat di pundak saya. Dan dia bisikkan telinga saya. Dek, terima kasih. Kamu sudah mengingatkan saya dengan makna syukur yang sebenarnya. Dek, terima kasih. Ini perjalanan terindah buat saya. Dek, terima kasih. Ini perjalanan yang mendekatkan saya dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya pun berbisik ke telinganya, Pak, syukurilah 55 tahun Bapak sehat walafiat. 55 tahun Bapak bisa membesarkan anak-anak. 55 tahun Bapak bisa menyelesaikan amanah sebagai salah satu PNS di kota Yogyakarta. Bapak baru diberi sakit 5 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangisnya pun kembali pecah. Hadirin rahimakumullah. Apa yang kita dapat ambil dari pelajaran ini? Sesungguhnya yang membuat manusia tidak bersyukur itu adalah dia lebih fokus pada ujian yang diberikan Allah. Dia lebih fokus pada sesuatu yang menyusahkan dirinya. Padahal Allah memberikan kenikmatan yang baik. Hadirin, tidak ada pilihan dalam hidup kita ini. Pilihannya cuma 2, syukur dan kufur. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra itu mengulang-ulang sampai 31 kali. Babi ayyi ala rabbikuma tukazzibah. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibah, sampai 31 kali. Makna yang tersirat dan tersurat dalam ayat itu adalah nikmat Allah yang mana lagi yang akan kamu dustakan. Hadirin rahimakumullah. Ini sebuah muhasabah buat kita. Cobalah kita tengok diri kita. Hati bikin satu catatan, hadirin. Dari seluruh nikmat Allah, yang paling kita sadari adalah nikmat kita bernafas. Ini nikmat bernafas ini membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah oksigen dan nitrogen. Yang kita butuhkan ketika kita bernafas ini dengan lega, dengan nikmatnya, yang kita butuhkan adalah oksigen dan nitrogen. Tanpa 2 itu manusia akan tidak bisa bernafas. Coba kita lihat. Harga oksigen itu 25.000 per liter. Harga oksigen itu 25.000 per liter. Sementara harga nitrogen 9.950 per liter. Sementara manusia, kita semua ini butuh 2.880 liter oksigen dalam bernafas setiap hari, dan 11.376 nitrogen dalam bernafas setiap hari. Kalau kita jumlahkan dengan uang kita, artinya dalam setiap hari kita butuh 170 juta rupiah untuk bernafas. 170 juta rupiah untuk bernafas. Lalu sebulan berapa? Sebulan kurang lebih 5,1 miliar rupiah kita harus mengeluarkan uang hanya untuk bernafas. 5,1 miliar rupiah hanya untuk bernafas. Astagfirullahaladzim. Pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna azabi lasyadid. Pilihannya cuma dua, hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah syukur, yang kedua kufur. Syukur adalah sesuatu yang kita ucapkan dengan mulut kita dengan kalimat alhamdulillah. Tapi ingat hadirin, itu syukur bil lisan. Ada syukur bil amal. Syukur bil amal adalah bagaimana kita memelihara kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kufur artinya menutup diri. Kufur artinya tidak mengakui apa yang Allah berikan buat kita. Contoh yang diberikan oleh Bapak tadi yang satu kereta dengan saya, awalnya dia kufur, saudara. Dia hampir tidak mengingat 55 tahun dalam kehidupan yang sehat walafiat. Yang dia keluhkan, yang dia galaukan hanya yang 5 tahun ketika dia diberi ujian oleh Allah, sakit jantung. Itu pun baru diagnosa dari dokter. Lalu dia mengatakan kepada saya hari itu sambil berpisah di sebuah stasiun di Yogyakarta. Dia mengatakan, terima kasih, kamu adalah jalan syukur buat saya. Terima kasih. Kalau kamu tidak bicara seperti itu di mobil, di kereta, mungkin saya sudah tidak kenal dengan Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani ayyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza zullahu wa hazzama al-ahzaba wahdahu. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin, jujur kita semua tidak ingin kena azab Allah. Jujur kita semua tidak ingin menerima kebencian Allah. Jujur kita semua tidak ingin Allah tidak ridho kepada kita. Maka solusinya adalah syukur. Bersyukur kepada Allah adalah bagian daripada solusinya. Kita keluar dari sebuah kesulitan. Indonesia sedang diuji. Indonesia sedang banyak masalah di berbagai sisi. Saudara-saudara kita hari ini sedang mengalami banjir, saudara. Apapun yang Allah turunkan kepada kita, misalnya kita sakit, kita syukuri hadirin. Segala sesuatu Allah sudah atur. Kalau hari ini sakit, mungkin di ujung sana ada seorang dokter yang sedang berdoa kepada Allah agar diberikan banyak pasien. Kalau hari ini kendaraan kita rusak, mungkin di ujung sana ada seorang bengkel yang sedang berdoa, ya Allah, berikan saya konsumen untuk diperbaiki mobil. Maka kalau sudah begitu hadirin rahimahumullah, yang ada hidup kita bukannya suuzon, bukan buruk sangka, tapi husnuzon. Seorang dokter di Amerika sana mengatakan, Dr. Andre Philip namanya, Profesor Dr. Andre Philip mengatakan, betul beliau telah melakukan satu penelitian bahwa orang yang bersyukur kalau sakit dia lebih cepat sembuh. Dia bikin penelitian antara dua pasien, yang satu pasien cancer, kanker, yang satu juga kanker, sama penyakitnya, levelnya sama, tapi yang membedakan keduanya adalah yang satunya bersyukur, yang satunya tidak bersyukur. Dokter Philip bilang, orang yang bersyukur lebih cepat, lebih panjang umurnya, lebih cepat sembuh, lebih enjoy dia menerima tamu, lebih sehat badannya meskipun kankernya sudah stadium 4. Kenapa? Karena ada enzim, ada sesuatu yang membuat dia lebih sehat, lebih kuat. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kita tidak perlu punya uang banyak, rezeki kita yang penting pas-pasan saja, pas butuh, pas ada. Enak kalau seperti itu. Hadirin rahimahullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana yang Rasulullah katakan tadi bahwa tidak ada hari Jumat yang lewat tanpa malaikat mengabulkan doa-doa orang yang duduk bersikup di rumah Allah, menengadahkan tangan, menundukkan hati, meneteskan air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba penuh dosa ya Allah, hamba penuh dengan kekhilafan ya Allah. Mungkin dosa-dosa hamba ini ya Allah lebih banyak daripada deburan ombak di samudera. Dosa-dosa hamba ini ya Allah mungkin lebih banyak dari butiran pasir di samudera. Ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ampuni kami ya Allah. Hapus dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Ya Aziz ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya Allah, anugerahkan ya Allah tempat yang indah di sisimu kepada kedua orang tua kami yang telah wafat. Masukkan ke dalam surga ya Allah. Hisab ya Allah kedua orang tua kami dengan keadaan rahmat dan rahimmu ya Allah. Bagi yang masih hidup kedua orang tuanya ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Kalau nanti kau panggil, kau cabut nyawanya, jadikanlah suasana husnul khatimah menyertai kehidupan kedua orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami putra-putri, anak-anak kami, generasi kami, dzurriyyah kami yang saleh dan salehah. Jadikan mulut ini ya Allah sebagai mulut yang bersyukur, hati ini hati yang bersyukur, seluruh badan ini menjadi seluruh badan yang bersyukur ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.